Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku 5 menit belajar bahasa Arab. Ya, sebelumnya kita sudah membahas isim ghairu munsharif, kemudian isim ditinjau dari jenisnya, ada isim muzakkar dan isim muannas. Sekarang kita akan bahas isim ditinjau dari kejelasannya, ya. Ditinjau dari kejelasannya, isim dibagi menjadi dua. Pertama isim nakiratun, ya, nakirah. Kedua isim ma'rifatun, isim ma'rifah. Ya. Apa itu isim nakirah? Ya, isim nakirah ini isim yang penunjukan bendanya masih umum. Ya, belum tertentu. Misalnya kalau saya katakan, saya kemarin melihat seorang laki-laki di pasar misalnya. Ya, atau saya kemarin melihat seorang laki-laki di masjid. Ya, seorang laki-laki itu penunjukan bendanya kan masih umum. Ya, laki-laki di dunia ini kan banyak ya, ada jutaan gitu ya. Maka seorang laki-laki itu masuknya nakirah. Ya, masih umum penunjukan bendanya. Beda kalau saya katakan gini, saya kemarin melihat si Ali, ya, melihat si Ali di masjid. Maka si Ali, ya berarti bendanya sudah tertentu, ya bukan si Hasan, bukan si Zaid dan seterusnya. Nah, itu perbedaan antara isim nakirah dan isim ma'rifah. Ya, sekarang kita baca saja bukunya bab 7 tentang kejelasan isim. Ya, ada an-nakiratu, ya isim nakirah, wal ma'rifatu dan isim ma'rifah. Berdasarkan kejelasannya, isim terbagi menjadi dua. Yang pertama isim nakirah, ya isim yang masih umum penunjukan bendanya. Kemudian yang kedua isim ma'rifah, yaitu isim yang penunjukan bendanya sudah tertentu. Ya, gitu ya. Pengertian secara umum nakirah dan ma'rifah itu seperti itu. Nakirah itu masih umum, ya. Ma'rifah sudah tertentu. Lalu bagaimana cara kita membedakannya? Ya, bagaimana cara kita membedakan bahwasannya ini isimnya nakirah, ini isimnya ma'rifah. Caranya dengan kita kenali isim yang ma'rifah terlebih dahulu. Jadi pegangan kita itu isim ma'rifah. Kalau untuk yang muzakkar mu'annas, pegangan kita kan isim yang mu'annas. Ya, kita kenali yang mu'annas, maka nanti kita bisa bedakan dengan yang muzakkar. Kalau nakirah dan ma'rifah, ya pegangan kita itu isim ma'rifah. Jadi kita kenali dulu isim ma'rifah, gitu ya. Jadi nanti ya, kita kenali dulu isim yang ma'rifah. Selain isim ma'rifah, maka kita anggap dia termasuk nakirah. Ya. Menurut orang Arab, yang termasuk ke dalam kelompok isim ma'rifah adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, nama orang, nama kota, nama negara. Ya, nama orang misalnya Muhammadun, si Muhammad. Kemudian nama kota misalnya Jakarta. Kemudian nama negara misalnya Indonesia. Jadi kalau disebut nama orang atau nama kota atau nama negara, maka dia termasuk isim ma'rifah, sudah tertentu. Ya, kalau kita katakan si Muhammad, berarti sudah tertentu, yaitu orang yang namanya Muhammad, bukan si Zaid, bukan si Hasan. Kemudian kalau kita katakan Jakarta, berarti kan sudah tertentu, bukan Bandung, bukan Surabaya, gitu ya. Indonesia juga begitu, ya. Jadi yang termasuk isim ma'rifah pertama nama orang, nama kota, nama negara. Berarti ya nama hewan nggak termasuk. Ya, nama hewan misalnya arnabun, seekor kelinci, ya itu masuknya nakirah. Ya karena masih umum, kelinci banyak kan gitu ya. Kecuali kelincinya dikasih nama, ya misalnya kelincinya dikasih nama si siapa gitu, si putih gitu atau ya siapapun gitu ya. Kalau kelincinya dikasih nama baru nanti jadi ma'rifah. Ya tapi kalau nama hewan misalnya arnabun kelinci, ba'udatun nyamuk, ya kalbun anjing itu masih nakirah. Jadi yang harus kita ingat yang termasuk ma'rifah adalah nama orang, nama kota, nama negara, dah itu aja dulu ya untuk tingkatan pemula gitu ya. Kemudian yang kedua, isim yang berawalan alif lam. Jadi kalau nanti ada isim berawalan alif lam ya, maka nanti ya kita terjemahkan dengan kata ini atau itu sesuai konteks kalimatnya. Misalnya ar-rajulu, ya kita terjemahkan dengan laki-laki ini atau itu. Ya berarti bendanya sudah tertentu. Kemudian al-qalamu, ya pulpen ini atau pulpen itu. Kemudian al-kitabu, kitab ini atau kitab itu. Jadi kalau ada isim berawalan alif lam, maka dia termasuk ke dalam kelompok isim ma'rifah. Ya berarti sekarang kita jadi tahu tuh. Ya bedanya isim yang pakai alif lam dan yang enggak itu apa. Kayak misalnya nih, ya. Tobibatun, ya. Tobibatun kan seekor. Seorang dokter ya, bu dokter, seorang bu dokter. Ini kan masih nakirah.
masih umum ya. Bu dokter banyak ya. Tapi kalau kita kasih alif lam at-tabibatu ya berarti bu dokter itu sudah tertentu ya bu dokter yang dimaksud. Contoh lain lagi misalnya al-masjidu atau di sini masjidun misalnya. Sebuah masjid ya. Masjid yang mana ya? Pokoknya sebuah masjid, masih umum, nakirah berarti kan. Tapi kalau kita kasih alif lam al-masjidu, maka masjidnya sudah tertentu ya, masjid itu atau masjid ini, gitu ya. Jadi ini ya, dua kelompok isim ma'rifah. Yang pertama nama manusia ya, atau nama kota atau nama negara. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua ya isim yang berawalan alif lam itu termasuk ke dalam kelompok isim ma'rifah. Ya ini harus dihafalkan. Berarti selain dua ini, maka dia masuk ke dalam kelompok nakirah. Ya. Ya, selanjutnya di sini ada latihan, tapi sebelumnya saya ingin memberi catatan tambahan ya. Untuk bisa mengubah isim nakirah menjadi ma'rifah, caranya dengan kita beri alif lam aja. Ya, misalnya ya masjidun. Ini kan nakirah. Supaya jadi ma'rifah gimana caranya? Kita kasih alif lam. Al masjidu. Ya, misalnya qalamun. Ya, ini kan nakirah. Supaya jadi ma'rifah gimana? Ya, kita kasih al di awalnya, al-qalamu gitu ya. Misalnya baitun. Ya, kalau kita ditanya baitun. Baitun, jenisnya apa? Ya, jenisnya apa? Muzakkar apa muannas? Ya, jawabannya muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena dia tidak termasuk kelompok isim muannas kan gitu ya. Terus kalau ditanya apa kejelasannya? Apakah nakirah apa ma'rifah? Jawabannya nakirah. Karena dia bukan nama manusia, bukan nama kota, bukan nama negara kan gitu ya. Dia juga tidak berawalan alif lam. Maka dia termasuk isim nakirah. Nah, supaya jadi ma'rifah gimana caranya? Kasih alif lam. Al baitu gitu. Jadi setelah dikasih alif lam nanti jangan ditanwin. Al baitu gitu ya. Jadi untuk mengubah isim nakirah menjadi ma'rifah di antara caranya adalah dengan kita kasih alif lam di awalnya. Ya, ini pembahasan tentang isim nakirah dan isim ma'rifah, ya isim ditinjau dari jenisnya. Silakan antum kerjakan latihannya. Halaman 20 ya, kerjakan latihannya. Kemudian ada latihan umum juga silakan dikerjakan. Ya, barangkali ini ya materi kita dan ini pembahasan yang sangat penting ya. 5 kelompok isim ini. Ini sangat penting untuk bekal nanti kita menyusun kalimat. Ya, saya kasih contoh ya, manfaat kita mengenal nakirah ma'rifah ya. Nanti kalau kita ingin mensifati sebuah kata, ya, kita ingin mensifati sebuah kata, maka nanti sifat itu harus menyesuaikan dengan yang disifati dari sisi jenis dan kejelasannya. Ya, kayak misalnya masjidun kabirun. Ya, masjidun kabirun, sebuah masjid besar. Masjidun muzakkar, kabirun muannas. Kemudian masjidun nakirah, sifatnya juga nakirah. Jadi masjidun kabirun. Tapi kalau kita kasih alif lam, misalnya al masjidu, ya al masjidu, maka sifatnya juga harus pakai al. Ya, harus ma'rifah juga. Ini kan ma'rifah ada alnya. Maka sifatnya juga harus pakai al. Jadi al masjidu al kabiru, ya. Masjid yang besar itu ya. Jadi gitu ya. Nanti manfaat kita mengenal nakirah ma'rifah itu diantaranya ini kalau kita sudah menyusun kalimat sempurna menggunakan bahasa Arab ya. Jadi hendaknya difahami baik-baik ya. Kalau masih belum jelas silakan ajukan di kolom komentar ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.